Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang di hari ini kita boleh berjumpa lagi. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari baru, hari pemberian Tuhan, di hari Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Karena itu, mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan karena itu, mari saat ini, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hari ini, hari Senin tanggal 3 Juli tahun 2023. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati untuk memulaikan setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan kami. Karena itu mengawalinya, kami mau menyembah Engkau. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami pada kebenaran-Mu, yang senantiasa mengarahkan kami pada jalan kehendak Tuhan. Karena itu kami bermohon hikmat daripada-Mu, sehingga firman Tuhan di pagi hari ini bukan saja kami baca, bahkan bukan saja hanya kami dengar, tapi terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Ini kami yang berdoa dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, judul bahkan tema perenungan kita di pagi hari ini adalah saling menolong. Di era yang semakin maju ini dengan tingkat persaingan yang tinggi, memungkinkan banyak orang untuk berlomba-lomba supaya bisa berada di puncak, menjadi pusat perhatian. Bahkan segala upaya dapat dilakukan agar orang ini dapat pengakuan akan keberadaannya. Tapi sesungguhnya kondisi ini dapat menjebak kita untuk berperilaku egois dan angkuh, hingga akhirnya menjadi pribadi yang individualistik. Oleh karena orientasi hidup yang hanya berpikir, bertindak dari, oleh, dan untuk diri sendiri, sehingga membuat orang cenderung menutup diri terhadap orang lain. Padahal kita tahu bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan Allah yang telah hadir dari dan untuk kehidupan bersama ciptaan yang lain. Ada ungkapan yang sering kita dengar, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dalam praktik hidup, lebih kepada ringan sama dijinjing, tapi berat ditanggung sendiri-sendiri. Ungkapan ini sesungguhnya menghadirkan pesan bahwa pekerjaan apapun, jika dilakukan secara bersama-sama pasti akan jauh lebih ringan atau lebih mudah dibandingkan jika hanya dikerjakan sendiri. Sekaligus mengingatkan kita agar hiduplah saling tolong-menolong dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang kita baca hari ini, Paulus menasihati bahwa semua perpecahan bisa diperdamaikan dalam Tuhan Yesus Kristus, termasuk pertengkaran antar pelayan atau pemimpin yang terjadi di jemaat di Filipi. Hal ini sangatlah mencolok. Oleh karenanya, untuk mempermudah terjadinya perdamaian, maka Paulus meminta kepada Sugos sebagai rekan sepenanggungan yang setia, yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan perselisihan, untuk menolong mereka. Sugos diminta untuk berusaha mendamaikan
kedua pelayan Tuhan itu, karena mereka adalah teman seperjuangan dalam memberitakan Injil bersama-sama juga Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lainnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dari firman yang kita baca di pagi hari ini, kita belajar bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah perpecahan, melainkan kebersamaan yang menghadirkan kekuatan untuk saling menolong atas dasar kasih Yesus Kristus. Seperti halnya kita sebagai keluarga Kristen, hendaklah saling menolong dalam menyelesaikan setiap pekerjaan di tengah keluarga kita, agar tidak ada yang merasa terbeban dengan pekerjaan itu, sedangkan yang lain hanya berpangku tangan atau bermasa bodoh. Tuhan Allah pasti akan memberikan kemampuan bagi kita untuk saling hidup tolong-menolong dalam kehidupan berkeluarga, termasuk juga dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan pekerjaan, kemanapun kita pergi dan berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman di pagi hari ini yang senantiasa memotivasi dan mendorong kami sebagai orang-orang percaya untuk hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kami yakin Engkau menghadirkan setiap kami dengan maksud dan rencana yang luar biasa, ditempatkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah tugas pekerjaan, pelayanan, dengan maksud Tuhan yang tak mampu kami selami. Karena itu bermohonlah kami sebagai umat-Mu, biarlah kami terus dimampukan untuk mampu melihat sesama kami, untuk mampu hidup dalam kebersamaan, saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lainnya sebagai rekan sekerja, bukan saling menjatuhkan, bukan saling memfitnah, hanya untuk menonjolkan diri kami sendiri. Kami sadar keberadaan hidup kami ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena itu, dimampukanlah kami semua untuk senantiasa menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada, bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Karena ketika kami menaruhkan kehidupan ini hanya ke dalam tangan Tuhan, tentu akan ada keberhasilan, akan ada masa depan, tapi juga ada hal-hal baik yang senantiasa boleh kami rasakan, baik secara pribadi, keluarga pun dalam tugas kerja pelayanan kami. Karena itu, kami menyerahkan kehidupan ini untuk senantiasa berjalan dalam terang firman Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan menyertai kami semua, jemaat-Mu yang sementara menyaksikan, tapi juga ada dalam penyembahan di renungan harian keluarga. Keluarga kami masing-masing diberkati Tuhan, anak cucu kami, orang tua kami senantiasa ada dalam penjagaan Tuhan. Jemaat-Mu, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai kolom 27 diberkati Tuhan dengan berbagai berkat sukacita. Biarlah Tuhan yang akan terus menyertai kami. Tapi juga dengan berbagai macam gumul tantangan kehidupan, Tuhan sertai kami dalam tugas kerja, dalam pelayanan, dalam masa depan anak cucu kami. Diberkatilah kami, anggota jemaat-Mu yang bersyukur bersukacita karena hari ulang tahun, baik secara pribadi maupun keluarga. Biarlah syukur kami ini senantiasa kami persembahkan hanya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah luar biasa berperkara dalam kehidupan kami masing-masing. Pun bagi anggota jemaat-Mu yang dalam keadaan tubuh lemah, sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, pun yang dirawat dalam masa pemulihan di rumah masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Sambil juga kami terus mendoakan untuk para hamba-hamba-Mu, para pelayan-Mu, para pendeta, penatua, diaken, komisi kerja, komisi kategorial. Biarlah kami semua ada dalam kesatuan kebersamaan saling tolong-menolong, sehingga setiap kerja pelayanan kami itu berbau harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan gereja kami,
pimpinan bangsa dan negara kami dalam tugas kerja program yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Biarlah senantiasa ada dalam pemberkatan Tuhan. Tim multimedia Jemaat Kami Maranatha Pas Selatan, Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam setiap rencana hidup, cita-cita dan harapan, pemberian diri. Biarlah itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Ini kami yang berdoa, yang senantiasa bermohon dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Kiranya memberkati kita sekalian. Tentu jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.